Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Pranepiyudani, NRP 040 dari kelas 3D3 Elektronika B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya penerapan budaya keselamatan kerja dan kesehatan kerja di rumah sakit atau yang biasa disingkat dengan K3RS. Sebagai institusi pelayanan kesehatan, rumah sakit merupakan tempat yang memiliki resiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia atau SDM yang berada di area rumah sakit, seperti pasien, pengunjung, dan pekerja rumah sakit itu sendiri. Selain itu juga terdapat berbagai macam virus dan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit infeksi. Rumah sakit juga memiliki potensi bahaya lainnya seperti radiasi, bahan berbahaya dan beracun, gas anestesi, gangguan psikososial, dan juga ergonomi. Selanjutnya adalah konsep dasar K3RS. Konsep dasar K3RS adalah upaya terpadu seluruh pekerja rumah sakit, pasien, pengunjung, atau pengantar rumah sakit untuk menciptakan lingkungan kerja, tempat kerja rumah sakit yang sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh SDM yang ada di lingkungan sekitar rumah sakit. Upaya keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit atau K3RS harus dilaksanakan secara menyeluruh sehingga resiko terjadinya penyakit akibat kerja atau PAK dan kecelakaan akibat kerja atau KAK di area rumah sakit dapat dihindari. Selanjutnya ada beberapa dasar peraturan K3RS, yaitu standar pelaksanaan K3RS sesuai dengan Permenkes nomor 66 tahun 2016 yang akan saya jelaskan di next slide. Selanjutnya juga ada dasar peraturan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 165 yang membahas tentang pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan, dan pemulihan bagi tenaga kerja. Selanjutnya yang kedua ada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Peraturan ini memberikan pedoman terkait pencegahan dan pengendalian infeksi di area rumah sakit. Selanjutnya, dasar peraturan yang ketiga adalah Peraturan Menteri Kesehatan nomor 45 tahun 2019 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit. Standar ini mencakup berbagai aspek termasuk keselamatan pasien, keselamatan kerja, dan juga keamanan pasien. Selanjutnya ada standar penerapan K3 rumah sakit sesuai Permenkes nomor 66 tadi. Yang pertama ada manajemen risiko K3 rumah sakit. Manajemen ini dilakukan untuk meminimalkan risiko semua aspek yang berkaitan dengan keberadaan rumah sakit. Di dalamnya, pengelolaan risiko tidak hanya mencakup pasien, tenaga medis, dan tenaga non-medis, tetapi juga berkaitan risiko keuangan rumah sakit, penggunaan sarana dan prasarana, ataupun lingkungan area rumah sakit. Standar yang kedua, terdapat keselamatan dan juga keamanan rumah sakit. Penerapan ini dilakukan untuk meminimalkan adanya cedera serta kecelakaan yang dapat menimpa pasien, pengunjung, pendamping pasien, ataupun masyarakat di sekitar lingkungan rumah sakit. Standar yang ketiga sendiri ada pelayanan kesehatan kerja. Standar pelayanan kesehatan kerja mencakup upaya pengelolaan kesehatan bagi sumber daya manusia yang bekerja di lingkup rumah sakit. Lalu standar yang keempat adalah pengelolaan bahan berbahaya dan beracun atau B3. Rumah sakit juga perlu menyediakan metode pengelolaan secara khusus untuk limbah B3. Apalagi pengelolaan B3 yang tidak tepat bisa menimbulkan gangguan kesehatan dan juga lingkungan yang dapat berdampak bagi seluruh SDM yang ada di rumah sakit. Selanjutnya yaitu standar kelima, penerapan K3 di rumah sakit adalah pencegahan dan pengendalian kebakaran. Bahaya kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, termasuk di lingkungan rumah sakit. Karena faktor-faktor kecil yang dapat menyebabkan kebakaran seperti konsleting listrik yang biasa terjadi di manapun, termasuk dapat terjadi di rumah sakit. Lalu ada standar penerapan K3RS yang ke-6
yaitu pengelolaan sarana dan prasarana rumah sakit. Tanpa adanya pengelolaan yang baik, sarana dan prasarana milik rumah sakit bisa menimbulkan potensi kekeliruan pemakaian, potensi kecelakaan yang tidak diharapkan, ataupun kemungkinan lainnya yang berkaitan dengan pemakaian oleh pasien, pengunjung, karyawan, serta masyarakat di lingkungan rumah sakit. Lalu standar K3RS yang ketujuh yaitu pengelolaan peralatan medis. Memperhatikan pengelolaan medis dari aspek K3 memiliki peran yang penting dalam standar K3 rumah sakit. Pengelolaan ini menjadi bagian untuk memastikan bahwa peralatan medis rumah sakit aman untuk digunakan dan tidak menimbulkan dampak berbahaya bagi pasien, pendamping pasien, pengunjung, dan masyarakat di lingkungan rumah sakit. Lalu ada standar penerapan K3RS yang terakhir yaitu kesiapan menghadapi situasi darurat dan bencana. Standar K3 rumah sakit juga mempertimbangkan kesiapan para karyawan dalam menghadapi kondisi darurat bencana. Dengan begitu, para karyawan punya standar tindakan yang jelas ketika menghadapi situasi darurat ataupun bencana. Berikut merupakan data atau tabel karakteristik responden dan variabel penelitian yang saya ambil dari jurnal JMJH. Dari tabel ini dapat dilihat ada 81 responden, yaitu ada 12 laki-laki dan juga 69 perempuan, di mana ada beberapa aspek yang diklasifikasikan di tabel ini seperti ada pendidikan, kelompok umur, latihan K3, masa kerja, sikap kerja, lingkungan kerja, kecelakaan kerja, dan juga jenis kecelakaan yang biasanya terjadi di lingkungan rumah sakit. Di tabel ini dapat kita lihat seperti pelatihan K3, 72 orang mengatakan pernah melakukan pelatihan K3 dan 9 orang tidak pernah. Lalu selanjutnya ada kecelakaan kerja, 44 orang mengatakan tidak pernah mengalami kecelakaan kerja di rumah sakit, sedangkan 37 lainnya pernah mengalami kecelakaan kerja di area rumah sakit. Untuk jenis kecelakaan kerja ada jarum suntik terpleset dan juga terkena radiasi. Selanjutnya ada potensi kecelakaan kerja di rumah sakit. Data ini saya ambil dari data sebelumnya dari jurnal JMJH dan juga jurnal PHI. Dari 81 responden tadi, variabel kecelakaan kerja yang pernah dialami perawat sebanyak 37 orang atau 45,7% dari total 81 responden. Ada 3 jenis kecelakaan kerja yang dialami oleh perawat tadi. Yang pertama ada jarum suntik. Tertusuk jarum suntik sebanyak 17 orang atau 21,0%. Lalu yang kedua yaitu terkena bahan kimia dan juga radiasi sebanyak 8 orang atau 8,6%. Dan juga yang ketiga adalah perawat atau pekerja yang terpeleset sebanyak 8 orang atau sebesar 8,6%. Selanjutnya ada low back pain yang datanya saya ambil dari jurnal PHI. Di Australia sendiri, di antara 813 perawat, 87% pernah mengalami low back pain. Jadi berdasarkan hal-hal yang saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa setiap rumah sakit wajib melaksanakan dan mengoptimalkan pelayanan kesehatan dan juga keselamatan kerja sebagai salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja di area rumah sakit. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.